lagi bersama aku Indah. Kali ini aku akan memberikan informasi kepada kalian semua seputar dunia YouTube nih guys. Sebelum aku memberikan informasi tersebut, aku akan mengingatkan terlebih dahulu kepada kalian semua. Jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen ya guys di YouTube channel aku. Kali ini aku akan memberikan informasi kepada kalian semua mengenai rekomendasi kamera untuk YouTuber pemula nih guys. Maka dari itu yuk kita bahas bersama dan kita ulas bersama. Menjadi YouTuber adalah cita-cita semua anak pada saat ini. YouTuber dengan subscriber terbanyak di Indonesia menghasilkan banyak pundi-pundi dari vlog mereka. Tak tanggung-tanggung, beberapa di antaranya bisa menghasilkan sekitar miliaran rupiah. Tak heran, semuanya berlomba-lomba membuat YouTube channel dengan harapan yang sama. Ada hal yang harus dipersiapkan jika serius ingin menjadi YouTuber. Misalnya, ide konten. Sebetulnya, banyak sekali ide untuk membuat video. Namun, untuk pemula, mulailah dari permasalahan di sekitar atau hobi yang disukai, seperti kuliner, otomotif, dan lain sebagainya. Selain itu, kita tuh diperlukan keahlian dalam video editing. Tak perlu laptop mahal, kalian sudah bisa mengedit dengan hasil yang bagus lewat aplikasi di smartphone. Nah, hal yang paling krusial di antara lainnya nih guys adalah kamera nih guys. Maka dari itu, aku akan memberikan rekomendasi kepada kalian semua nih mengenai beberapa kamera yang cocok nih untuk YouTuber pemula pastinya. Maka dari itu, yuk kita bahas bersama dan kita ulas bersama mengenai 5 kamera yang aku rekomendasikan untuk kalian semua pastinya. Kamera yang pertama adalah Canon EOS M50 Kit EF M1545 IS STM. Kamera Canon EOS M50 ini adalah tipenya mirrorless juga nih guys, dimana harga dari kamera ini adalah 7.749.000. Saya merekomendasikan kamera ini untuk pengabdian, untuk mengabdikan sebuah konten yang ingin membuat video dengan kamera kecil dan super bagus. Saya sering membawanya pada saat traveling karena bodinya yang kecil. Meski begitu, kamera ini menghasilkan video dan foto yang sama-sama bagus. Canon EOS M50 ini memiliki kemampuan merekam hingga 4025 fps atau frame per second. Inilah alasan saya memilih Canon EOS M50 sebagai salah satu mirrorless untuk membuat konten di YouTube. Selain itu, ia mampu menjepret hingga 10 foto per detik, berturut-turut di fokus mode AF5 single shoot AF, dan 7,4 foto per detik di AF C continuous AF. Sangat berguna untuk momen tertentu yang dibutuhkan kecepatan menangkap gambar. Untuk urusan EOS atau ISO, kamera ini bisa dimaksimalkan hingga ISO 52100. Jadi kita bisa tertolong dengan ISO ini kalau merekam di tempat yang lumayan gelap. Overall, EOS M50 ini adalah kamera terbaik yang saya rekomendasikan untuk membuat konten di YouTube. Kamera kedua adalah Sony 6000 E-mount kamera with APS-C sensor. Harga dari kamera ini adalah 8.499.000. Dimana bila ingin menghasilkan video dengan kualitas yang paling bagus, kalian bisa memilih salah satu kamera mirrorless dari Sony, yaitu Sony A6000. Kamera berbentuk klasik ini tidak seperti yang dibayangkan, sebab fitur untuk membuat konten video pada kamera ini tidak seperti bentuknya yang cenderung kotak dan kaku. Tak hanya unggul dalam fitur video, kamera ini pun tak kalah dari segi foto. Ia bisa menghasilkan foto dengan ketajaman dan kedalaman sehingga bisa dijadikan pilihan untuk media sosial selain YouTube. Sony A6000 memiliki autofocus yang kece dan seringkali dibutuhkan oleh pembuat konten YouTube. Autofocus ini sangat berguna apabila sedang merekam wajah seseorang, khususnya pada saat vlogging. Selain itu, kualitas ISO-nya cukup baik dan bisa digunakan dalam kondisi low light atau kurangnya cahaya, sampai dengan ISO-nya 25600. Keunggulan lainnya adalah ringan dan materialnya terbuat dari logam sehingga tidak ringkih atau mudah rusak. Selanjutnya adalah kamera yang ketiga nih guys, dimana kamera Canon EOS M6 Kit EF M18 150 IS STM.
Harga dari kamera ini adalah 11.393.000 nih guys. Dimana percayalah bahwa kamera ini lebih dari sekedar mirrorless biasa dan memiliki banyak keunggulan. Canon EOS M6 ini tidak kalah dengan kamera DSLR, bahkan memiliki sensor yang sama dengan DSLR Canon 77D. Maka dari itu, banyak yang menyebutkan sebagai kamera semi profesional yang sangat ringan dan compact. Bagaimana dengan hasil videonya? Video yang dihasilkan dari kamera ini sangat jernih dan dalam. Artinya dengan auto mode pun ia bisa menghasilkan video yang sangat bagus. Ditambah dengan layar yang bisa dihadapkan ke wajah. Vlogging pun bisa jadi nyaman pastinya karena langsung balik ke wajah kayak selfie guys. Secara spesifikasi kamera ini memiliki ISO sampai 25.600 dengan 49 AF point sehingga bisa memuaskan untuk mengambil gambar. Kemudian, konektivitasnya juga tidak ada masalah karena memiliki WiFi, USB 2.0, mini HDMI, dan mikrofon. Bisa saya simpulkan kalau Canon EOS M6 ini bisa sangat diandalkan menjadi pilihan utama untuk YouTuber pemula. Yang keempat nih guys, kamera yang keempat adalah yang saya rekomendasikan. Ini harganya jauh lebih murah dari yang aku sebelumnya nih guys, dimana Fujifilm X-A5 dengan harga 5.548.000. Fujifilm ini menawarkan banyak pilihan bagi pembuat konten, terutama untuk YouTuber pemula. Kamera Fujifilm ini bisa dibilang kecil, tetapi bisa memenuhi kebutuhan fotografi dan video dengan sama baiknya. Keunggulan lain dari layar sentuh yang bisa di-flip ke depan. Hal ini membuat kamera itu menjadi sangat praktis bagi pembuat video yang tidak didampingi oleh tim. Selain itu, autofokusnya sangat keren sehingga cepat menangkap momen, baik di foto maupun ditambah mikrofon eksternal yang membuat suara lebih jernih. Kelebihan lainnya adalah baterainya yang tahan lama sehingga tidak perlu khawatir jika merekam video dalam durasi yang cukup lama nih guys. Selanjutnya aku akan merekomendasikan nih kamera yang kelima nih guys, kamera mirrorless juga. Jadi aku hari ini merekomendasikan 5 kamera mirrorless ya guys. Maka dari itu kita lanjutkan kamera yang kelima. Kamera yang kelima adalah Canon EOS M3 IFM 18-55 mm ISSTM kit width. Harganya berapa ya? Kalau lupa lagi. Lanjut ya guys. Terjangkau masuk ke dalam kamera ini, berkualitas juga masuk, serta mudah untuk digunakan. Inilah kesan yang saya dapatkan dari Canon EOS M3. Secara tidak langsung, kamera ini adalah pendahulu dari Canon EOS M6. Walaupun lebih lama dari Canon M6, Canon EOS M3 ini memiliki fitur yang tak kalah lengkapnya. Kamera ini memiliki 24 megapiksel dengan CMOS sensor sistem autofocus hybrid CMOS 3 49. Area yang diklaim 6 kali lebih cepat dari EOS M generasi pertama. Kecepatan autofocus juga masih tergolong aman, yaitu sekitar 0,1 sampai 0,3 detik, tergantung kondisi cahaya. Kecepatan ini meningkat dari sebelumnya yang hanya sekitar 1 sampai 1,5 detik. Selain itu, sistem AF Canon M3 sudah dilengkapi dengan face detection yang baik sehingga bisa diandalkan pada saat membuat video. Terutama pastinya dalam membuat video vlogging guys. Selain itu, lensanya bisa diganti dengan lensa lainnya dalam jajaran Canon M-mount atau seri lainnya. Aku akan ngasih bonus nih guys, kayak petunjuk gitu kepada kalian semua dalam memilih sebuah kamera. Hendaknya harus kita perhatikan itu adalah contohnya seperti lensa guys. Dalam misalnya kita memilih sebuah kamera, hendaknya yang paling kita jaga itu ya pastinya lensanya guys. Kita harus menyimpan di suhu yang nggak dingin, yang nggak panas. Yang pasti kita kalau membeli kamera harus menyimpan di suhu yang hangat. Kalau kita letaknya sembarangan nih guys, kamera itu nanti lensanya akan jamuran, maka nanti kamera jadi rusak. Jadi buat kalian yang ingin
membeli kamera, hendaknya kalian harus jaga baik-baik ya kameranya, jangan sampai diletak sembarangan. Karena karena lensa itu kayak mudah jamuran gitu guys. Maka untuk menjaga hal itu, kita harus bisa menyimpannya di tempat yang lembab atau di tempat yang hangat lah guys. Pokoknya jangan dingin, jangan panas, ibarat tuh hangat-hangat gitu guys, biar menjaga kestabilan suhunya gitu. Habis itu apabila kita menggunakan kamera, namun kamera udah panas nih, misalnya kita udah gunakan beberapa jam panas, lebih baik kita dinginkan dahulu agar tidak rusak. Dinginkan dulu agak sekitar beberapa menit di ruangan. Setelah kita udah mendinginkan di beberapa lama di ruangan, maka kita bisa gunakan kembali untuk menghindari kerusakan secara dini. Itu guys caranya. Nah, bagaimana nih guys informasi kali ini? Semoga informasi yang aku berikan ini dapat bermanfaat untuk kita semua pastinya. Amin. Maka dari itu aku akan akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen ya guys di YouTube channel aku. Maka dari itu sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.